ibaratkan orang sakit itu belum sembuh sudah ditimpa penyakit-penyakit lagi kan gitu. Dari OTT itu kan sangat luar biasa kan? Religiusnya itu yang kita inginkan. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah sehat baik. Iya. Kita yang kedua ketemu Iya betul Mas. Waktu itu masih proses sebelum penentu. Sebelum pilkada itu ya. Sebelum pilkada Sekarang setelah pilkada. Perang sudah. Alhamdulillah. Berdarah-darah? Ya bisa dilihat. Karena prosesnya panjang ya Mas ya. Iya. Iya sama lah. Oke, berarti ini salah satu kemenangan dari partai ya PKS ya. Ya alhamdulillah. Itu kemarin mendukung atau pengusung? Kita pengusung. Pengusung ya. Iya. Bersama berapa partai lain? Bersama 19 ya? Iya. 19 ya. Banyaknya. 19 apa 14 ya? 20 partai kayaknya ya. Enggak. Oh 20 program. Iya. 20 program. Iya, 12 kalau tidak salah. 16 enggak? Iya. Yang non parlemen. Dengan non parlemen. Iya kan? Artinya prestasi untuk PKS ya. Ya alhamdulillah itu mungkin prestasi bersama lah. Ya. Sebagai perjuangan bersama, hasil bersama. Karena kita pun menyadari kan ini bukan kemenangan kita sendiri dan ini kemenangan kita bersama. Itu adalah partai pengusung, pendukung maupun masyarakat. Kira-kira di Jago Menang ini apa sih usulan program untuk Pak Bupati yang terpilih dan Wabub? Ya kemarin kan kalau kita kan tentu Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kan sebelum setelah kita mendukung kan menyusun program. Dan tentunya kita sudah diikut sertakan, ada berdiskusi dan alhamdulillah ada beberapa program yang tentunya menurut kita yang kita usulkan dan itu kita apresiasi lah intinya kan. Salah satunya kan tuh masalah pendidikan semuanya kan. Pendidikan itu tentu bagaimana program pakaian dan sekolah gratis ya. Tentu dan itu kita berharap ini program ini tentu masyarakat itu sangat mengharapkan untuk segera direalisasikan. Kemudian tentang kesehatan semuanya, BPJS dan kita lebih banyak sebenarnya memberikan masukan diskusi-diskusi sebenarnya tentang program itu. Dan beliau juga dengan tagline beliau itu kan yang kita sebenarnya sayangi Oku itu salah satu yang paling penting, yang terakhir religiusnya itu yang kita inginkan. Karena PKS adalah partai Islam yang kita berharap memang tingkat keagamaan masyarakat ini juga diperhatikan oleh pemerintah. Dan tentu programnya banyak kemarin kan. Ada 20. Ya 20 program. Ada Ustadz Ustazah, kemudian ada tentang marbot masjid. Ya, tentu ini ambulans dan ya, banyak lah intinya kan. Kita lihat program ini cukup bagus kalau memang bisa segera direalisasikan. Yakin enggak 20 program itu dilaksanakan? Saya secara pribadi masih meyakini insya Allah dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati kita ini untuk menjalankan program itu. Tapi tentu kita harus sebagai masyarakat juga harus bersabar dan mendukung. Ya, mendukung supaya bagaimana Kabupaten Oku ini bisa lebih kondusif sehingga program-program itu bisa segera ditunaikan dan direalisasikan kan. Itu saja mungkin. Kondusif. Emang aku udah kondusif apa? Ya. Kita lihat akhir-akhir ini kan Mas, saya kan pernah menulis sebuah opini tentu dengan proses kondisi saat ini dengan berbagai macam problem ujian yang kita hadapi, tentunya ini mengganggu kondisivitas ya, sehingga fokus dalam melaksanakan bagaimana realisasi program kerja itu. Nah, kita lihat karena pasca dari OTT itu kan sangat luar biasa kan. Apa? OTT. Oh, TOTO ya. Iya. Itu kan. Ya, kita nggak tahu lah ya, itulah prosesnya kan. Kalau dari segi partai, sedih tidak kira-kira atas
apa namanya ya? Musibah ya. Iya. Bencana itu. Makanya aku semalam ini spesial pakai baju bencana. Iya, iya, iya. Kamu tuh kompak meninggal. Oh iya. Karena ngapa? Yang ada 3 oku yang terkena. Pertama pembakaran ke Polres. Ya. Polres dulu kan. Ya. Itu sampai sampai nasional. Kedua, kasus banjir. Ya. Yang ketiga, yang baru ini, Ya. yang TO itu kan. Ya. Nah, itu kira-kira apa sih yang terbenak di PKS gitu loh? Ya. Kita sebenarnya, saya secara pribadi itu Mas, kita sangat prihatin ya dan sedih dengan kondisi ini. Ya, padahal apabila kita melihat kan permasalahan ini kan secara ini berawal dari yang namanya pokir kan. Ya, pokok-pokok pikiran DPRD. Walaupun sebenarnya pokir ini dalam Permendagri itu diatur dalam Permendagri 86 2017 dan itu syah dan legal pokir itu. Resmi ya? Iya. Kemudian landasannya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ya, pokir ini kan adalah pokok-pokok pikiran usulan DPR ketika mereka sudah melaksanakan serap aspirasi atau reses. Nah, kemudian mereka memiliki hak untuk menyampaikan pokir itu berdasarkan ya aspirasi apresiasi dapil-dapil atau masyarakat yang mereka temui. Di luar program di luar eksekutif ya? Iya, eksekutif. Mereka berhak memasukkan ya itu kan dalam rancangan apa rencana pembangunan jangka pendek RPMJ daerah ya. RPJMD ya. Ya, RPJMD ya. Nah, itu mereka memiliki hak dan itu adalah hak DPR pokir itu sebenarnya. Oh. Artinya diatur dan resmi ya. Atur dan resmi. Bukan asal-asalan. Oh, ini bagi saya, ini punya aku, bukan berarti ya? Bukan. Ya, itu sebenarnya kalau kita bicara itu hasil dari serap aspirasi mereka ke wilayah dapil ketika mereka reses. Itu tiap tahun apa per tahun ini, Bay? Apa sudah jadi pokir itu ya legal berdasarkan Permendagri dan undang-undang, berarti setiap tahun DPR itu menyampaikan pokok-pokok pikiran itu. Dan itu bisa dimasukkan dalam RPJMD. Ya, bahkan bisa diinput dalam kalau tata aturannya Permendagri itu diatur kan landasan undang-undang itu. Ya. Tapi baru tahun ini aja yang lagi panas ya itu. Karena ini lagi apesnya kali ya. Heboh lah ya. Ya, heboh lah ya. Ya, mungkin dalam artian ya kita lihat ya kalau pokirnya itu resmi dan legal. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan itu adalah komitmen bersama awal itu mungkin yang menjadi permasalahan. Iya. Itu mungkin ya kalau menurut kami ya. Jadi 36 dewan itu punya hak pokir berarti? Iya, mereka punya hak pokir. Oh, legal, resmi itu. Iya. Iya. Wah, nasi goreng lamo ini. Baru ngobrol nasi goreng. Biar seru. Iya. Minumnya solar berarti ini. Atau bensin? Itu. Oh, jadi bukan di 4 orang itu berarti ya? Bukan. Pokir itu kan resmi dan semuanya memiliki hak untuk itu dan diatur oleh undang-undang. Benar. Nah, dari 35 tahun itu nilainya berbeda ya? Nah, masalah nominal dan nilai saya kan kurang tahu. Karena memang kita bukan anggota dewan ya. Dan itu kan bisa pokir. Pernah calon. Ya, karena pokir itu kalau menurut saya tidak tergantung nilai, tapi kan berdasarkan serap aspirasi. Ya. Iya, contoh saya DPR samanya. Ketika reses ada masyarakat mengusulkan pembangunan jalan, maka itu saya sampaikan dalam pokok-pokok pikiran saya. Dan itu ya bisa dimasukkan dalam RPJMD kan. Nah, itu. Artinya kasus TO itu mengganggu berarti ya? Ya, kalau menurut kami ini tentu menjadi sebuah pecutan. Ya, atau obat lah ya, ujian lah bagi kita ya. Ya, karena walaupun di satu sisi ini adalah mungkin bisa katakan ujian atau musibah bagi kita, yang tentu juga memiliki kebaikannya kan, karena supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Tapi di satu sisi
kita sangat menyayangkan kalau ini menjadi bola liar. Kemudian bukan permasalahan ini selesai, tetapi malah memperuncing atau mempengaruhi suasana keadaan. Ini yang kita sayangkan. Ya, kita ibaratkan orang sakit itu, ya kita belum sembuh sudah ditimpa penyakit lagi kan gitu kan, sakit lagi gitu. Baru demam. Komplikasi akhirnya kita kan. Kasihan kan gitu kan. Ya, kalau bisa kan sakit ini sembuh dulu. Ya, sudah gitu ya. Itu kalau bisa kan. Nah, dan memang Oku ini Mas ya, ini rumah kita bersama. Ya. Dan milik kita bersama. Bukan segelintir ataupun atau golongan. Iya. Benar. Artinya semua orang, semua masyarakat perlu menjaga. Harus menjaga. Dan mendukung program Bupati kan? Bupati dan program pemerintah yang memang kita mendukung, kita mengawal semua program-program ini supaya direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena ujung tombak dari sebuah itu adalah kebermanfaatan. Pemerintahan ya. Pemerintahan. Apa yang bisa dibangunkan, program-program yang bisa segera direalisasikan. Itu yang kita inginkan. Seragam, bantuan seragam gratis untuk siswa tahun ajaran baru. Iya. Itu kira-kira kapan realisasinya tuh? Kalau kami ngobrol kemarin pernah sekali, bahasanya katanya mau direalisasi, Pak Bupati itu sudah memecahkan program-programnya kepada OPD. Oh sudah? Ya. Program seragam dan sekolah gratis itu kan dititipkan di Dinas Pendidikan. Ya, kalau tidak ada halangan dan kita doakan semoga lancar ya, semoga itu bisa direalisasikan pada tahun ajaran baru ini. Ya, tentu butuh support, butuh dukungan kita bersama. Nah, itu mungkin Mas itu kan. Jadi tahun ajaran baru ya? Ya, semoga saja tahun ajaran baru ini bisa direalisasikan. Ya, itu yang kita harapkan. Oke. Kembali ke TOTO. Ya. Kira-kira menurut kacamata dari PKS lah ya, itu akan berkembang ataukah cukup di 6 orang itu? Kita berharap ya cukup disampai di sini. Kita berharap tidak ada lagi yang bahasanya atau tidak berkembang. Ya, tidak berkembang kita berharap. Karena kenapa? Tentu dengan permasalahan ini kan ya kalau bisa cukup sampai di sini saja sehingga kita bisa segera move on lah. Move on ya? Iya, move on, segera kita mengambil langkah untuk dalam rangka memperbaiki rumah bersama, rumah besar kita nih Oku ini secara bersama. Ya, karena yang ditunggu masyarakat itu kan program-program ini direalisasikan. Benar. Nah, yang sekolah gratis, yang seragaman gratis bisa segera realisasikan, yang bidang kesehatan itu bisa semua kesehatan, layanan kesehatan yang terjangkau, yang berkualitas bisa diterima oleh masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan itu bisa segera dilaksanakan. Ya tadi mungkin Ustazah tadi juga perlu perhatian, para marbot perlu perhatian. Ya ini yang sebenarnya yang menjadi utama menurut kami saat ini. Iya. Yang langsung dirasakan masyarakat. Yang langsung dirasakan masyarakat. Termasuk media itu kan banyak kawan media yang mulai gusar gitu kan. Nah, sampai kita kabut. Iya. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Gitu. Iya. Semuanya kan. Akhirnya imbasnya kan banyak kan. Ya, semua sektor, ya, semua lini kena imbasnya ini. Maka penting kita bersama menjaga kondisivitas ini. Kita ambil peran lah masing-masing untuk menjaga kondisi kabupaten kita ini. Sehingga sesuai dengan tupoksi dan perannya masing-masing. Pernah tidak terpikir oleh PKS itu hal itu akan terjadi? Kita tidak pernah sampai berpikir sampai sana. Nah, terus terang ini menjadi sebuah ujian dan mungkin bisa dikatakan musibah yang tidak pernah kita bayangkan. Duga. Ya, kan duga-duga. Tapi ya semua ini sudah ada takdirnya sendiri lah. Insya Allah kita yakin
ini ada ibaratkan orang sakit tadi, mungkin ini adalah obatnya lah. Ya. Ya, akan menjadi pil obat sehingga kita bisa lebih ke depan, Oku ini bisa lebih maju, mungkin pemimpinnya lebih kuat gitu kan. OPD-OPD-nya bisa lebih optimal ke depan, semoga dengan perbaikan dengan ujian ini. Di balik ujian ada Biasanya hikmah. ada Ya. hikmah yang bisa diambil. Ada Itu kan yang diajarkan oleh Mas Imam waktu kuliah dulu Iya, kan. kuliah. Kuliah seminggu sekali. Iya. Iya, nitip absen. Nah, baca. Ini kan suhu kita syariah ini. Nah, wartawan syariah. Seintipan mana absen masuk. Kamu nanti lewat. Mana ada apa? Makalah koi paste. Nah, Mahasiswa abal-abal cuma alhamdulillah selesai. Nah, menurut PKS kasus serupa ini terjadi di Oku atau mungkin di daerah lain yang maaf tuh yang terpantau gitu loh. kalau kita lihat Jagonya sekarang kan memang nggak tahu ya kita. KPK ini kan banyak yang mereka laksana ini. UTT ini juga banyak kan kejadiannya. Ya. Kan? Di berbagai daerah. Ya. Kemudian kejaksaan juga dengan berbagai kasus. Kalau di Sumsel ini kan banyak ini, dia lagi di Palembang. Kemudian Banyuasin, Muara Enim. Semuanya kena ujian kan? kasus serupa. Ya, mungkin ada yang kasus serupa, ada yang Beda. beda gitu kan. Tapi saat ini kan pasca pilkada ini banyak yang memang dapat ujian ini kan. Ya. Nih, kalau naik kelas harus ujian dulu. Iya, Ah, mungkin ini ujian dulu baru naik kelas. insya Allah kita Kalau mendaku, doakan. jangan biar remedial. Ya, Ulang lagi. Iya, kita doakanlah beliau bisa sehat, Sehat. kemudian bisa bersama Pak Wabub tentunya menghadapi ujian ini, dan mereka bisa tentu segera menunaikan apa namanya Tanggung jawab ya. program-programnya Janji-janji ya. kepada masyarakat. Nah, untuk Doakanlah bersama. untuk memulihkan Oku butuh berapa waktu kira-kira? Tidak bisa memprediksi itu, Mas. Itu tergantung kembali kepada kita masing-masing. Iya. Ya. Kalau kita ingin segera ini Oku ini kondusif, damai, ya kita kembali bagaimana peran kita semua lini tadi. Kita mengambil peran masing-masing tadi. Iya. Ibaratkan yang saya sering ibaratkan, Oku ini adalah rumah besar bersama. Yang hidup di sini banyak orang di dalam rumah besar ini. Benar. Kemudian ada satu orang melakukan kesalahan semuanya. Ya, karena mungkin dia diberikan tanggung jawab memperbaiki jendela kemudian. Ya. Ya, ternyata jendela ini tidak sesuai dengan spek. Kan gitu Oh, kan spek coba. ini. Iya, tidak sesuai namanya. Yang tadinya ini ya tentu kemudian ini diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap permasalahan ini? Benar. Orang ini, apakah kita akan teriak-teriak terus itu salah, itu memang itu, kemudian kita tidak memberikan solusi kan? Seperti itu kan bukan memberikan solusi, tidak baik seperti itu. Tapi Nah, memperkeruh suasana. suasana. Nah, ataupun kita itu ternyata saya lah tahu itu jendela bukan jendela saja, ternyata kamar mandi bolong juga ditambah masalah itu. Akhirnya apa? Membuat orang dalam rumah itu stres ujungnya. Benar. Ya kan, secara psikologi mereka stres karena yang tadinya cuma satu masalah jadi 10 masalah Ya. yang harus diselesaikan. Atau kita bertingkap sebagai komentator saja semuanya. Karena aku omongkan itu tidak benar, itulah itu kan ada orang itu yang hanya bisa menyampaikan komentator saja. Ya. Nah, yang seharusnya yang kita lakukan adalah kita harus bijak dengan masalah ini. Oku ini rumah kita bersama. Kita coba ambil peran. Bagaimana sih rumah ini? Kenapa masalahnya jendela ini? Kemudian kita secara perlahan ambil peran. Bagaimana jendela ini bisa bagus lagi? Yang rusak-rusak tadi bisa lebih kita perbaiki secara perlahan. Jadi gitu. Kalau menurut saya. Yang namanya sebaik apapun, Ya. kalau kita salah, apa yang diingat? Salahnya Salah pula. juga, iya. Kebaikannya, kelebihannya nggak pernah dilihat. Hilang. Kemarau setahun, Iya. habis oleh hujan sari. Hujan sehari. Ibarat pepatah. Ya. Nah. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan aku segera kondusif karena banyak masyarakat tuh nanyo sama kita kan. Iya, Katanya, iya. Pak, kapan seragam sekolah dibagikan? Realisasikan. Iya kan? Iya. Kapan program sarjana Satu desa. bukan satu keluarga satu sarjana? Nah,
kapan ambulan satu desa ada, Iya. tolong sampai ke bupati gitu loh. Iya. Nah, artinya mereka butuh informasi yang real, Real. akurat, bukan dari yang Iya. yang kabar Kabar burung. yang nggak jelas itu kan. Iya, nggak jelas itu. Ya. Memperkeruh suasana, akhirnya apa? Pak Bupatinya bingung, Iya. kita Korbannya ikut masyarakat bingung. dan korbannya masyarakat. korbannya masyarakat. Iya. Nah, itu Dengan jangan kita karena ego kita, kemudian karena kepentingan golongan kita sendiri, merusak kemudian kita mengorbankan kepentingan masyarakat yang banyak. yang lebih banyak. Maka tentu kita berharap ya kita semua sama-sama mengambil peran untuk menjaga kondusivitas, kedamaian, kemudian supaya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Itu yang mungkin kami harapkan dan mengajak pada masyarakat. Dari partisipasi masyarakat ya. Iya, Semualah ya. Semualah. Ya, baik itu kalangan akademisi, kemudian para pengamat, kalangan media. Jadi media-media pun memiliki peran penting. Media jangan menjadi corong, ya memperkeruh suasana. Ya. Kalau bisa media kritis boleh, tapi tentu ada kritis yang memberikan solutif, Yang membangun, bukan solatif. bukan isolatif, gitu kan? Ya karena kritis yang memberikan solutif itu kan, yo kalau dengan masalah ini solusinya apa? Ya. Gitu kan? Kita kan bukan hanya sekedar kita pandai untuk mengkritisi saja Tanpa solusi. tanpa solusi. Yang Itu ada malah sangat- solutif gitu kan. Nah, ya solutif. Oh, solatif. Isolatif. Ya. Itu yang mungkin yang kita harapkan kepada semua lini dan semua masyarakat. Tapi menurut Pak Azwar ya, itu eksekutif legislatif ini akur enggak sih? Kita melihat sebenarnya masalah ini kan ya karena ada sebagian orang yang mungkin menurut kita lebih mengedepankan ego. Ya, ego Kemudian sektor mungkin ya ego sektor, kepentingan golongan. ataupun pribadi ya. Ya, kita OKU ini kalau bicara tentang legislatif itu, Mas. Kita ini termasuk ke DPR-nya itu yang paling duluan dilantik Di Sumsel. di Sumsel. Di sebelum 17 Agustus 16 kalau nggak salah ya. Iya, tanggal 16. 16 Agustus kita ini sudah dilantik. Tapi sampai Januari awal AKD kita belum terbentuk. Apa itu AKD? Alat kelengkapan dewan. Oh, iya iya iya. Ya, yang komisi itu, komisi Komisi 1, komisi 2, komisi 3. Nah, AKD belum terbentuk. Pimpinan dewan definitif belum ada. Jadi kita ini permasalahan ini sebenarnya ya Konflik ya. kompleks. Awalnya menurut saya dari sana asalnya itu. Oh, Ya awal akhirnya apa? Ketika AKD itu tidak terbentuk, maka DPR itu tidak ada kewenangan untuk membahas anggaran bersama OPD sama pemerintah, karena yang membahas itu adalah AKD tadi, komisi-komisi tadi. Iya benar-benar. Nah, komisi-komisi itu tidak bisa kemudian ini karena pimpinan definitif belum ada. Kan itu berkaitan. Ya. Dan definitif belum ada, AKD belum ada, gimana kita mau membahas anggaran? Akhirnya apa? Akhirnya itu dikebut kan? Nah, mungkin kena dikebut itu ya manusiawi lah. Ya. Ya mungkin kena dikebut itu akhirnya ada yang sebagian ya tidak sesuai dengan aturan yang main yang baik. Ingat kuliah dulu ya, Nah. SKS. Ya, Semalam. sistem kebut semalam. Atau kita nih sistem kebut sehari. Ya. Ya, ya tidak segala persoalan kalau sistem kebut itu pasti tidak ada yang optimal. Benar. Pasti dan tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya, karena kalau tidak dibahas bentuk AKD kemarin dan kemudian tidak bahas di anggaran, kita kan kena penalti Ya. secara anggaran. Nah, itu salah siapa? Kita kembali ke diri kita masing-masing. Kira-kira itu salah siapa? Bisa. Oh, Ya, netizen. Ya, balik ke netizen. Kenapa kok bisa AKD belum terbentuk, pimpinan penitik terbentuk setengah tahun loh, hampir Iya ya. 4 bulan. Ya, gitu kan. Bayangkan. Imbasnya itu ya. Imbasnya itu. Ya. Itulah wakil-wakil kita. Ya. Itulah. Ya, kita sangat sayangkan sebenarnya masalah itu terjadi. Ah, Ya, masalah itu terjadi sehingga akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lain. benar. Ya. Dari satu masalah timbul masalah-masalah Timbul baru. masalah-masalah yang baru. Inilah akhirnya puncaknya. Ini akhir kan? puncaknya. Dan kita berharap ya inilah puncaknya dan inilah akhirnya. Tidak
ada lagi masalah-masalah yang lain lagi. Akhir dari sebuah cerita. Akhir sebuah cerita Lagu. sehingga kita bisa ya berbuat lagi lah. Dan masyarakat bisa segera apa bahasanya menerima semua manfaat dari program-program. Tapi kayaknya butuh lama deh. Ya kita berdoa saja Ya. semoga masalah ini segera usai dan kita semua bisa segera move on. Ya baik ASN pun OPD pun bisa move on dan mereka bekerja, karena saya banyak dapat informasi OPD ini Takutan ya, kan? takutan. Nah. Karena kenapa? Takut semua akhirnya mengambil ide, mengeluarkan ide, gagasan, bergerak. Takut Ya, salah kan? takut salah. Maka ada kemungkinan program-program visi misi balik akan berjalan Nah, karena ada rasa takut tadi kan. ya kita berharap semoga tidak ya, semoga bisa tetap bisa dijalankan, realisasikan ya. Walaupun nanti Terseok-seok. tentunya belum optimal. Ah. Kita berharap itu bisa direalisasikan. Bertahap lah ya. Bertahap lah. Benar. Ya, dan semoga program-program, komitmen-komitmen beliau, kita yakin lah dengan komitmen Pak Bupati dan Wakil Bupati itu bisa berjalan lah. Dan kita berharap semoga segera bisa terrealisasi. Oke, kembali ke OTT. Wah, itu kira-kira murni memang kasus itu berjalan apa adanya, atau mungkin ada ya ada apa namanya request atau Menurut kacamata saya ya, ini pribadi lu ya, maaf pribadi ya. ya ini kan belum bisa saya pribadi tidak bisa menyatakan ini adalah ikut campur tangan orang lain, nggak tahu. Bisa jadi ini murni adalah hukum. Ya, hukum. Ya, karena menurut hukum, karena saya dapat informasi kan KPK memang jauh hari sebelum OTT itu memang sudah ada di Batu Raja Ya, kan. dari Januari. Iya, dari itu kan di Batu Raja dalam rangka apa bahasanya tuh melakukan bimbingan ya teknis dan Supervisi. Iya, supervisi ya. Ya, supervisi kepada OPD kan. Benar. Ya, mungkin saja dalam proses supervisi itu ya ada suatu peristiwa yang menurut mereka sehingga yang ini janggal ataupun ada apa, akhirnya mereka terjadilah sebuah proses OTT. Kita nggak tahu ya, karena ya kita masih meyakini insya Allah semuanya masih berjalan murni hukum lah, kalau secara pribadi ya. Terlepas apakah ada campur tangan, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Serahkan pada yang di atas. Iya, kita nggak tahu bagaimana proses itu bisa terjadi. Tapi yang tahu hanya Aku dan dia. Aku dan dia. Ya, bisa jadi. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja semuanya. Tapi kita kan belum tahu. Bisa ya, bisa tidak. Iya, bisa tidak. Bisa nggak mungkin nambah dari anggota DPR lagi? Allahu a'lam. Ya, kita percayakan kepada anti rasuah lah. Ya mungkin KPK itu ya? Iya, KPK ya. Kita menyerahkan dan kita yakin mereka bisa menjalankan proses hukum ini secara baik. Ya, dan kita pun berharap, kalau saya pribadi ya semoga cukup sampai di sini. Iya. Cukup sampai di sini sehingga kita selesai dong. Kita semua bisa berbenah, kita semua bisa move on. Kemudian masyarakat tidak dikorbankan, program-program bisa kita jalankan. Itu kalau harapan saya ya. Tapi ya semua itu ya semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz ya. Iya. Ya, kita nggak tahu kan. Lauhil Mahfuz ya. Iya. Tapi PKS aman ya? Insya Allah sejauh ini ya. Saya pribadi meyakini insya Allah masih kita on the track lah. Tidak. Hal terburuk nih misalnya. Hal terburuk ikut ke situ gitu. Kita tidak pernah membayangkan di sana. Ya. Tidak berandai-andai ya? Iya, kita tidak biasa berandai-andai. Iya. Ya, kalaupun memang ada dan tidak seiring waktu, ya tentu kita akan menyampaikan sikap. Ya, sikap tentunya nanti ketika memang hal-hal yang tidak kita inginin itu terjadi. Tapi kita masih yakin dan kita masih percaya dan berharap insya Allah DPR kita atau perwakilan kita masih on the track lah. Satu wakil ya? Ya, satu wakil. Satu wakil, statusnya ketua komisi 2. Oh sekarang? Ya, komisi 1. Komisi 1? Ya, bidang pemerintahan. Ya. Bidang pemerintahan ya. Dapat kabar gak kemarin ikut dimintai keterangan lah? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Nggak ada? Ya, benar. Belum ada. Ya, Katanya informasi dapat nih
dari kami Ya. diajak gitu loh. Diminta keterangan dan kutip ya, Ya. mintai keterangan gitu loh. Ya mungkin kapasitas beliau sebagai ketua komisi 1. Oh iya, non. Ya, karena kita melihat ya kapasitasnya ya, ketua komisi 1. OTT lagi. Karena menarik OTT kan menarik lah. Aduh, Minum kata nggak minum. tahu Ini. minum kita nih mana ini. Ada makan kata minumnya dulu sawo ini. Makanannya banyak ini. Makanannya banyak ini. Ada Makan bro. makan. Ini nih, Mas. Oke. Kemudian ini kan banyak masalah di Oku ya. Dari mulai kurang keharmonisan DPR tadi kan, Ya, antara legislatif dan eksekutif, Ya. sampai AKD, sampai sekarang AKD sudah terbentuk ya. terbentuk AKD. Penintip belum Ketua DPR ada. belum ada ya. Atau mungkin ada apa bukan wasiat apa namanya itu ya, saran lah ya untuk para wakil kita yang di DPR biar segera terbentuk, dilantik pimpinan ketua gitu loh. Kemarin kan sudah jalan prosesnya kan? Proses Katanya kan sudah masa persidangan ini kan? Hmm. Ya insya Allah akan ketua DPR itu akan dilantik kabarnya kan? Entah kapan. Nah, moga saja segera ya. Ya karena tentu kita berharap ya pimpinan itu adalah simbol ya. Ya. Dan kita berharap memang ya masalah ini bisa kita urai, kemudian bisa kita selesaikan secara perlahan-lahan, sehingga eksekutif dan legislatif bisa segera berbenah ya terhadap masalah-masalah ini, berbenah diri semuanya, introspeksi diri semuanya, kemudian bisa membangun lagi hubungan sehingga terjalinlah harmonisitas atau sinergisitas antara eksekutif dan legislatif. Yakin enggak harmonis mereka berdua? Kita masih yakin lah, karena mereka adalah sama-sama putra-putra terbaik Kabupaten Oku. Dan saya yakin mereka memiliki rasa cinta, mereka memiliki rasa ingin berbuat dan melakukan yang terbaik untuk Itu membangun Oku ya. Iya, saya masih yakin. Ya, Tapi lama kayaknya ini masih berikut-ikutan terus. kita berdoa saja, semoga segera. Sekarang lagi pansus ya. Ya, Turun ke lapangan kan ngecek. Terbaru ini masalah seragam bupati ya, yang sampai 800 juta ya. iya, kabarnya. Saya Kabarnya baca, kan? ya. Nah, coba nanti kita kulik ya Ya. di ketua komisi pansus itu ya. Ya, kita nggak tahu lah ya kondisinya saat ini seperti apa ya, seperti itu ya. Pansus ini kan memang setiap tahun pansus ini akan ada, tapi kan memang yang agak kritis itu Tahun ini ya. tahun ini ya. Ya, dan kita nggak tahu kemana tahun-tahun sebelumnya. Iya kan? Mungkin Iya. dia tidur. Apa? Bukan tidur sih. Apa namanya itu ya? Apa Dan- bahasanya itu? Enggak tahu lah. Ya kecil tahun ini loh. Iya. Dia mulai seragam, dia mulai dibahas. Dia cek proyek yang mangkrak Iya. katanya kan. Apalagi infrastruktur. Nah, selama ini kemana gitu loh? Nah, itu ya. Moga baik ya. Semoga baik ini bukan awal dan terakhir. Ya. Ya. Tapi emang logikanya gitu ya. Sebagai contoh seragam bupati lah ya. Itu kan dibahas gitu kan? Iya. Bukannya ujuk-ujuk tuh palu enggak Iya kan? enggak, iya. Semua anggaran pemerintah kan diserahkan dulu ke DPR. Iya. Iya. Kemudian dibahas dibanggarkan di anggaran. Nah, tentunya mereka sudah tahu item-item mana itu pembangunan, kemudian pengeluaran rutin. Iya. Ya itu kan semua kan. Ya. Dan itu semua tidak mungkin bisa direalisasikan tanpa pengesahan. Benar. Nah itu. Tapi kenapa sekarang baru menguap? Iya, kita Allahu alam, kita nggak tahu ya. Ya, cuman kita berharap ya memang permasalahan ini tidak berkepanjangan, Melebar ya. melebar. Kasihan rakyat tuh. Ya, kasihan masyarakat dan Masyarakat rakyat menanti program-program Pak Bupati. ya, itu yang kita ingin. Lebih baik sekarang adalah kita fokus bagaimana mengawal program ini bisa direalisasikan dengan baik. Ya. DPR pun ya yang konsesi pilkada sudah usai, selesai lah. Kita pun bagaimana mengawal program ini, mendukung program ini. Ya, karena untuk kebaikan masyarakat kita.
Ya kan tidak ada masalah tanpa solusi itu kan. Iya. Duduk bersama kayak gini kan. Iya. Ada nasi goreng, ada mie, Ada kan minumnya itu kan. minumnya. Kurasa selesai gitu kan. Iya. Tidak harus bergonto-gonto. Iya. Rasa yang paling benar. Nah, Itu selalu salah gitu loh. Yakin lah kok. iya. Ya kalau kita masih kedepankan ego, selalu merasa paling benar, ya masalah ini gak akan selesai. Pasti akan berlalu-lalu. Tapi sekarang kan apa sih manfaatnya? Ya, Ya. Kemudian siapa yang dikorbankan? tentu rakyat dong. Rakyat. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Mungkin kalau diri kita tidak ada kepentingan dengan program itu, mungkin. Tetapi konstituen kita, Ya. masyarakat kita, ya mereka yang banyak menunggu, berharap program ini segera dilaksanakan. Nah, itu mungkin. Jadi maka kalau saya sih, kita sebagai perwakilan rakyat, baik kita dan bagaimana kita fokus memberikan maslahat lah kepada masyarakat dan membangun OKU ini. Kuncinya sampingkan dulu ego ya. Ya, sampingkan dulu itu. Ego. Kalau menurut saya, ego pribadi, ego golongan, kita cari titik temu, kita cari titik kerja sehingga terbangun sebuah sinergisitas kerjasama, kita sama-sama bergandengan tangan membangun OKU ini. Perlukah orang ketiga untuk menyatukan itu? Ya, kita tentu berharap ada yang menjembati. Mungkin dari PKS ada rencana Ya, dengan satu anggota DPR wakil. kita berharap ya, nanti kita sama-sama lah secara bersama. Tapi kalau kita sudah sadar, kita memilih peran kita masing-masing, menjalankan peran kita masing-masing, menjaga kondisivitas, insya Allah secara perlahan komunikasi, harmonisitas, sinergisitas ini akan cair ya. Cair kembali dan terbangun kembali. Cair demi pembangunan OKU yang lebih baik. Sayangi OKU gitu loh. Jangan selalu OKU ini dicap jahat. Iya. Karena yang malu kita semua. Iya. Ini rumah kita ini. Diobok-obok Ya, ini. oh iya. Ya ibaratnya rumah kita kalau memang ada kekurangan, nggak usah teriak-teriak keluar. Kita selesaikan di dalam. Ya, kita beresin lah Kita ya. beresin. Ya karena apakah dengan teriak itu selesai masalah itu? Enggak. Ya kalau ada genteng bocor, ya kita naik, kita tutup gentengnya kan itu kan. Atau mungkin memang budaya OKU nih, maaf, harus teriak-teriak dulu kali ya. Entah, Allah alam lah. Aja ke polisi tuh viral dulu baru dia apa? Baru dia diakui. Nah, mungkin itu kali ya. Tapi mungkin bawaan budaya mungkin ya, Mungkin. teriak dulu ya. Karena kita nih relatif hidup di pinggir sungai kan. Iya. Ya sungai itu deras, akhirnya ngomong harus teriak dulu kan, baru didengar kan. Mungkin, woi banjir. Gitu kan? Nah, itu kan. Woi gentengnya bocor, gitu Nah, kan? Benar-benar. bukan ambil peran ketika melihat genteng bocor kita langsung benari, bukan gitu kan. Iya. Karena sejauh ini belum ada ya pelaksanaan program ya. Baik fisik ataupun non fisik ya. Iya, fisik belum berjalan Belum ya? Kita lihat kan. Ya gimana? Ya semuanya apa ya? Stagnan. Ya stagnan, takut semua untuk bergerak kan. Ya, kita lihatlah semuanya. OPD banyak yang berjalan di tempat lah intinya kan. Ya, cari aman lah ya. Ya, cari aman. Ya, daripada nanti saya banyak kerjaan program-program ini nanti takut salah. Nah, Ya, maka saya juga berharap ya kepada pemerintah, kepada kawan-kawan yang legislatif. baik kemudian OPD, masyarakat, ya kita sama-sama lah peduli dengan kondisi OKU ini. Oke, terima kasih atas waktunya, Ya. Pak Azwar. Ya, terima kasih. Pak Dekan ya? Iya. Prodi. Aduh, Dia selalu marbot itu nih Mas. Marbot ya? Iya, marbot masjid gitu. Oh, nanti dapat ini berarti tunjangan. Tunjangan. Marjan. Kapan cairnya? Cair. Iya. ABT katanya. Paling cepat ABT. Amin.